الفاتح لحضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وجميع أصحاب رسول الله وأزواج رسول الله وأهل بيت رسول الله خصوصا وحدي الله وعيسى وسيد بيته المقدم محمد بن علي بعد رسول الكريم وجميع سادتنا الأنبياء أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويقول يوم من علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ووالدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلمهم الجنة برحمته وأن الله يقضي حاجتنا وحاجتكم وحاجة من أوصانا بالدعاء وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويختم لنا ولكم بأكمل الحسنى في خير والحسن عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa sawhibuhu wa qaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa izza fi uyunihim waj'alna huja'a fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal wa ya mubi'an bila misal falakal hamdu wa lakal minnatu wa lakal syarafu ala kulli hal wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di malam Jumat kembali kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk beriktikaf di masjid sembari kita menunggu kedatangan waktu salat Isya, sembari kita mendengarkan daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, wahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam pembahasan ilmu tafsir yang pada saat ini kita sedang membahas tentang tafsir di dalam surat Ar-Rahman. Insyaallah ilmu yang kita dapatkan di majlis ini ataupun di majlis-majlis lain menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat yang bisa kita amalkan sehingga ilmu tersebut bisa membawa kebaikan untuk kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman ketika Allah mengatakan wa khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna mim marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah lah yang menciptakan manusia dari saripati tanah
Yang dimaksud di dalam kalimat insan di sini bukan seluruh manusia, akan tetapi yaitu abul insan, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dari saripati tanah. Wa khalaqal jan, dan abul jin yaitu iblis Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan daripada saripati dari api yang menyala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dari nikmat manakah yang masih kalian dustakan wahai manusia dan wahai kelompok jin? Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Allah lah Tuhan yang menguasai, yang memiliki, yang mengurusi daripada masyriq dan maghrib, daripada ufuk masyriq yaitu isyraq timur, wal maghrib dan ufuk barat. Seluruh makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, baik dari masyriknya ataupun dari maghrib, maka seluruh ciptaan-ciptaan tersebut yang mana termasuk daripada ciptaan Allah adalah manusia dan jin, seluruhnya adalah di bawah daripada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan demikian, Rabbul masyriqain, Allah lah yang mengurusi, Allah lah yang memiliki. Rabb itu artinya memiliki dan mengurusi. Makanya kita sering mendengar ada kalimat murabbi. Nah, murabbi ini tidak boleh basing-basing. Murabbi itu tidak boleh basing-basing. Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain. Artinya apa dia Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain? Rabb itu artinya yang memiliki. Misalnya kalau kita punya rumah, maka kita disebut Rabbul bait, yang punya rumah. Nah, Allah dari sekian banyak manusia yang merasa dia memiliki, yang merasa dia mempunyai, maka di atas seluruh yang merasa punya dan merasa milik, itu adalah yang paling maha memiliki, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi misal bagi kita yang sekarang ini merasa punya rumah, maka rumah yang kita punya itu, kita yang punya nyonyo itu, punya rumah itu cuma nisbat baik. Pada hakikatnya yang memiliki rumah dan seisinya bahkan kita dewek adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Rabb itu artinya yang memiliki. Selain memiliki, Rabbul masyriq wa Rabbul maghrib juga bisa diartikan yang mengurusi seluruh urusan yang dialami, yang sedang dilakukan itu atau yang akan terjadi, baik di timur ataupun di barat, maka seluruhnya di bawah urusan tanggung jawab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah dari Rabb inilah ada kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengurusi tentang budi pekertiku, yang mengurusi tentang akhlak perangaiku adalah Rabbi Tuhanku. Maka Allah adalah murabbinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mendapatkan pendidikan akhlak langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Rasulullah menggantikan setelah mendapatkan tarbiyah. Tarbiyah kan biasa kita sebut tarbiyah. Tarbiyah itu artinya apa dia? Pendidikan. Tarbiyah itu artinya pendidikan. Tarbiyah biasa kita dengar tarbiyah. Tarbiyah itu artinya pendidikan. Maka setelah Allah memberikan tarbiyah kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi murabbil a'lam, yaitu guru besar di dalam pendidikan akhlak budi pekerti. Maka beliaulah murabbi yang sebenarnya murabbi. Yang lain selain Nabi Muhammad bukan murabbi. Yang lain selain Nabi Muhammad bukan murabbi. Cuma
menggantikan posisi Nabi Muhammad. Karena sekarang Nabi Muhammad itu masih ada. Apa dia yang masih ada? Ajarannya. Masih ada akhlak budi pekertinya. Nah sekarang ini ustadz-ustadz yang ada, ulama-ulama yang ada, bukan murabbi sebenarnya murabbi. Tetapi mereka sebatas menyampaikan apa yang dulu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi murabbi yang benar-benar murabbi itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain bukan murabbi. Yang lain bukan murabbi. Tak baca basing-basing murabbi. Tak baca itu miliknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang mengurusi seluruh makhluk yang Allah ciptakan, baik di timur ataupun di barat. Seluruhnya diurusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka ketika kita manusia, salah satu makhluk yang bukan hanya diciptakan oleh Allah, bahkan Allah mengurusi urusan kita, ini termasuk daripada nikmat yang sangat luar biasa. Makanya Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, nikmat yang mana lagi yang nak kamu dustakan wahai manusia? Ketika kalian yang ngurusinya bukan diri kalian. Yang ngurusi kalian bukan diri kalian. Tetapi yang ngurusi kalian langsung turun tangan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kira-kira lemak ngurusi diri kita dewe apa diurusi wong? Kalau wong sama-sama wong, lemak lah ngurusi diri dewe. Karena kendak kita belum tentu sesuai dengan kendak wong. Itu. Jadi pengetahuan wong itu tidak sesuai dengan keadaan kita. Kan, tidak usah ngurusi aku lah, biarlah aku dewek, pacak dewek. Kita ini merasa pacak. Kalau yang ngurusi kita manusia, maka mungkin kita masih menolak. Kenapa? Karena keterbatasan pengetahuan dia tentang hakikat kebutuhan kita. Karena dia sama-sama manusia. Kita misalnya dibebankan oleh wong untuk ngurusi urusan anaknya, urusan keluarganya. Kira-kira kita terbeban tak? Wih, terbeban repot ngurusi urusan wong tuh. Makanya biasanya yang jadi pemimpin tuh cepat tua. Pening balai banyak pikiran kan. Nah, kecuali kalau dibawa senyum terus. Dibawa asik, mudah terus bawaannya. Jadi imam, jadi pemimpin itu tidak gampang. Jadi imam masjid bisa go. Kepanjangan solat kena maga. Kependean dikatu alang kecepatnya. Maco kuliah kuluhu terus, maco doa panjang kena maga, maco doa pendek payu, panjang-panjang dikit. Mana bener. Nah kan, kalau disuruh jadi imam tak kati yang galak. Jadi pemimpin mah itulah. Jadi susahnya jadi pemimpin mah itulah. Ngurusi gawean wong, tanggung jawab dibebankan ke dia. Pak RW mah itu juga. Pak RT mah itu juga. Apalagi tingkat wali kota, tingkat gubernur, apalagi kalau kalau presiden banyak senyum tuh bahaya juga. Berarti dia tak katik pikiran. Karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pemimpin seperti itu. Ngurusi gawean wong tuh paling susah. Kenapa? Karena yang diurus ini kan macam-macam cowok. Macam-macam pola pikir. Tidak senada. Ada yang dibuatkan ini setuju, ada yang tidak. Nah ini repotnya. Ini repotnya. Kalau kita ngurusi gawean wong atau gawe kita diurusi oleh wong. Tak galak kita. Tetapi ketika Allah yang berfirman, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain, Allah lah yang mengurusi urusan kalian. Maka keterbatasan ilmu yang dimiliki manusia itu tidak bisa disematkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pengetahuan Allah itu menyangkup seluruh segala sesuatu. Allah yang nyiptakan kita, maka Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, apa yang bagus untuk kita. Jadi jangan sok lah. Tak usahlah, biarlah aku dewek ya Allah. Tak usah ngurusi gawean aku. Mana baca? Kadang-kadang menurut kita baik ternyata buruk. Kadang-kadang menurut kita buruk ternyata baik. Allah lah yang tahu sebenarnya tentang makmano urusan kita. Makanya ketika Allah kita sadari, ketika kita membaca ayat ini, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma
tukadziban. Oh nikmat. Ternyata kita hidup nih tinggal nyalan kene. Hidup urusan kita, urusan anak kita, urusan bini kita, urusan keluarga, bisnis, galo-galonyo sampai kita meninggal pun diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika diurusi Pak Irwi, berdasarkan pengalaman Pak Irwi, kalau yang diurus ini banyak di waktu yang bersamaan, kadang-kadang otak kita kerok atau tidak? Kerok. Jangankan Pak Irwi, model kita nih, Be. Kendaknya anak lain, kendaknya bini lain. Di saat yang kendak bini, kendak anak lain-lain itu, urusan pasang lain pula. Ya kan? Yang ini ngomong cak ini ngomong, pening kerok. Nah, mungkin kita ada tersirat di pikiran kita. Yang diurusi oleh Allah nih banyak. Yang ditanggung oleh Allah nih banyak. Bukan siko, bukan duo, seluruh. Bukan manusia, jin. Bukan jin juga, malaikat. Bukan hanya malaikat yang hidup selain manusia. Tumbuhan, hewan-hewan, seluruh yang ada itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah kerok tak kaget? Allah pernah tak ngenjuk sesuatu yang salah alamat. Yang seharusnya miliknya fulan, ternyata salah kirim. Terjadinya di fulan. Maka Allah camkan di dalam Al-Quran. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma bazzahul la yabghiyan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Allah ngenjuk permisalan. Kamu tahu tak kata Allah? Marajal bahraini, di dunia ini ada dua bahrain. Ada dua tempat berkumpulnya air. Yang kita sebut bisa dengan, kalau dia air tawar kita sebut sungai, kalau dia banyunya banyu asin maka disebut laut. Kumpulannya laut samudra itu ya laut sebenarnya, tapi dikumpulkan di sana kan. Jadi dua, ada yang tawar, ada yang asin. Yang tawar kita sebut sungai, yang asin kita sebutlah laut. Nah, baik sungai ataupun laut, Allah biarkan mereka mengalir dengan sendirinya. Meloi aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kita pas kita nyalan hidup. Seakan-akan kita nilai yang membuat cerita hidup. Benar tak? Nah itu alirannya. Hidup ni ngalir be. Ya kan kalau kita ngomong kan, hidup ni ngalir be. Seakan-akan kita yang nyalan kenyo. Tetapi pada hakikatnya setiap langkah yang kita langkahkan, setiap gerak yang kita gerakkan, omongan yang keluar dari lisan, kedipan mata bahkan, hembusan nafas, galo-galonyo itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita ngawi kenyo, tapi hakikatnya Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Kerok dah Allah ngurusi model ma itu. Modal cak kita nih baik wong berapa di sini? Kalau misalnya manusia yang ngurusinya, urusan nafasnya diatur supaya tidak apa? Misalnya di sini ada alat. Di sini ada alat ngurusi nafasnya kamu, ada yang ngaturnya, ritme. Cak manusia supaya tidak terjadi konslet. Biar seimbang, nah repot. Salah pula, nah dah error. Mak mano kalau Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, marajal bahraini yaltaqiyan. Di dunia ini ada dua, ada sungai, ada laut, yang sikok tawar, yang sikok asin. Dibiarkan mengalir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana terkadang laut itu mengalir, yang mana alirannya itu mengarah ke aliran sungai. Sebaliknya sungai, dianya mengalir, ada alirannya itu yang mengarah ke aliran laut. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Meskipun yang sikok ngarah ke sana, yang sana ngarah ke sini, laut ngarah ke sungai, sungai ngarah ke laut. Tenang, jangan takut, banyu laut, banyu sungai tidak bakal bercampur, tidak bakal kerok. Tenang, yang ngurusinya Allah. Bainahuma, di antara laut dan sungai, barzakh, ada pemisah. Alam barzakh itu artinya pemisah. Kita hidup di dunia, bakal hidup di akhirat. Ketika kita meninggalkan dunia sebelum masuk akhirat, maka ada pemisah, yaitu alam barzakh, alam kubur. Alam kubur tu tidak pacak dikatakan bagian daripada dunia, tidak pacak dikatakan bagian daripada akhirat, belum. Kenapa? Karena dia
stasiun tempat kita transit baik. Tujuan kita bukan kubur, kaget. Setelah kubur baru benar-benar cerita. Apakah kita selamat? Nah, insya Allah kita selamat. Na'udzubillah. Sebaliknya atau ada yang dionya celaka. Nah ini barzakh bainahuma barzahul, di antara laut dan sungai itu ada pemisah. Jikalau air laut mengarah ke aliran sungai, barzakh ada pemisah. Laut tak pacak masuk ke sungai sehingga air sungai terkontaminasi dengan air laut. Gara-gara tercampur jadi tidak tenang ada barzakh. Ma itu kesebaliknya, kalau sungai masuk ke laut tidak baca ada barzakh pemisah, maka tidak bakal ada cerita banyu laut terkontaminasi dengan banyu sungai. Tidak katik ceritanya. Bahkan warnanya tidak pacak bercampur. Kehebatan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Nah, di sini bisa kita pelajari ternyata ini contoh yang Allah unjuk. Kamu jangan mikirkan ketika Allah mengurusi urusan kalian seluruh daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka timbul kekhawatiran apakah Allah mampu untuk mengurusi urusan kita. Jangan ngukur kemampuan Allah dengan kemampuan kita. Allah unjuk contoh, kamu jingok laut pena sama sungai. Ada tak percampurannya? Udah katik. Itu juga tentang urusan takdir. Rezeki yang seharusnya nyampe ke fulan, tidak bakal sampai ke fulan. Kalau memang rezekinya kita, maka bakal datang ke kita dan tak bakal ada yang ngembeknya. Kalau memang rezeki itu bukan untuk kita, maka sekuat apapun usaha kita untuk memilikinya, maka kita mustahil untuk bisa mendapatkannya. Mustahil. Karena bainahuma barzakhul la yabghiyan. Itu sudah aturan takdir Allah Subhanahu wa taala. Masalah rezeki takdir, masalah ajal mah itu juga. Keduluan, tidak hati keduluan tuh. Seharusnya Dioni dulu mati baru Dioni. Salah takdir, malaikat salah alamat, tidak bakal. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Masalah jodoh mah itu juga. Jodoh aku kena tebang. Kena tebang keduluan kawan aku. Aku tuh nak punya aku seharusnya tuh tebangnya. Di apa? Di tekongnya, di serobotnya. Oh, tidak kate. Cerita itu tidak kate. Kalau memang kita ngelamar ternyata lamaran ditolak, berarti bukan gara-gara kita atau mertuoni matre dan seterusnya. Jawaban ulamanya, jawaban tauhidnya memang dia bukan jodoh kita. Tidak pening bala. Datang ke rumah mertua camer, calon mertua. Anani ada gesahan apa dionian? Gesahan apa dionian? Inilah anak ni alhamdulillah sekarang ini sudah menyendiri cukup lama. Sudah menyendiri cukup lama. Pengen jadi imam lagi. Dulu pernah jadi imam. Dulu pernah jadi imam rumah tangga. Jadi pengen pengantin lagi. Misal pengen pengantin lagi. Akhirnya camer tuh ngomong calon mertua, aku tuh sebenarnya setuju sama kamu tuh. Cuma nyingok anak aku kesian lah tua juga. Sudah lagi timbul begesahan sakit misalnya kita ditolak. Pucuk ranjang kelakar, gula kau berapa? Berkelakar tentang penyakit. Nah sudahlah, dah usah lah, pengantin lah. Nah ini kalau memang ditolak, berarti bukan mertuanya, bukan kitonyo. Memang bukan jodoh. Itu titik. Tak pening pala. Jodoh sudah bainahuma barzakhul la yabghiyan. Itu masalah takdir. Di dunia seperti itu. Ma itu juga kelak di akhirat. Apakah kita selamat atau sebaliknya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian Allah mengatakan yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Yakhruju keluar. Minhuma dari keduanya. Keduanya di sini sebelum ayat ini ada kalimat laut sama sungai, kan? Keluar dari laut dan sungai itu lu'lu' mutiara wal marjan dan batu intan yang berwarna merah. Nah, di sini katanya ulama tafsir
Maksudnya Allah ketika Allah mengatakan minhuma, keluar dari laut dan sungai, bukan dari duonyo. Karena mutiara itu hanya keluar dari laut. Nah, jadi sungai itu tidak masuk di situ. Jadi cuma laut. Keluar dari laut, apa dia? Lu'lu' wal marjan. Termasuk daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan untuk kita manusia, di mana ketika manusia membutuhkan daripada perhiasan, maka dari laut Allah ciptakan perhiasan yang sangat luar biasa, yaitu lu'lu' mutiara wal marjan dan batu permata yang berwarna merah. Di sini kata ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Banyu sungai tidak bakal melampaui batasnya. Banyu laut tidak bakal melampaui batasnya. Nah, ketika masing-masing berjalan di posisinya, maka di saat itulah yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Akan keluar dari hal tersebut, ketika jalan di posisinya masing-masing, akan keluar lu'lu' mutiara wal marjan batu intan permata. Ini kata ulama tafsir. Artinya apa? Kita manusia, ketika kita masing-masing tahu posisi, ketika kita masing-masing tahu kondisi, ketika kita masing-masing tahu kapasitas kita, dan kita berjalan sesuai posisi, kita berjalan sesuai kondisi dan kapasitas, maka di saat itulah akan keluar sesuatu yang namanya lu'lu' wal marjan dari kita. Sebaliknya, kalau sungai masuk ke laut atau laut masuk ke sungai, bukan kapasitasnya, bukan posisinya kita makso, maka yang keluar bukan lu'lu', yang keluar bukan marjan, tetapi yang keluar kekacauan. Jadi ini pendidikan dari Allah. Cak mano supaya kehidupan dunia ini bisa bermakna, ada hiasan, ada keindahan. Indah itu kapan? Kalau masing-masing tahu posisi, tahu kondisi, tahu kapasitas. Kalau segala gawe nak kita kok, aku baca. Baca aku. Nah, kalau segala gawe nak di segala posisi aku pengen di situ. Segala kondisi aku pengen terlibat. Segala apa dia namanya? Urusan aku pengen masuk di situ. Ternyata bukan kapasitasnya. Ternyata bukan posisinya yang tidak pantas, sehingga ketika dia ngurusi urusan tadi, yang keluar malah kezaliman di atas kezaliman. Dan sekarang ini anak njuk contoh, nandak ngurusi yang lain. Njuk contoh masalah ilmu agama. Njuk contoh masalah ilmu agama. Sekarang ini banyak wong yang hobi. Banyak wong yang lagi demen-demenian untuk menjadi wong yang dikenal sebagai wong yang baik di media sosial. Wong ni sekarang, budak-budak sekarang yang tua-tua ni sudah tidak zamannya lagi pegang HP. Yang budak-budak sekarang ni lagi hobi-hobi nian. Dia pengen dianggap wong yang baik di media sosial. Jadi postingannya tuh yang bagus-bagus. Postingannya yang baik-baik. Nah, itu kan tergantung niat. Kalau niatnya dia hanya untuk menjadi perantara wasilah supaya menjadi sodakoh jariah, dapat pahala luar biasa. Tetapi kalau dia salah niat dikit biar dikenal oleh wong. Woi, budak ini nih baik, postingannya tuh bagus-bagus galo. Nah, kaget lama-lama ketika apa yang dia niatkan itu terlaksana, terwujud, maka dia akan sampai di kondisi dipanggil oleh wong sebagai seorang ustad. Padahal dia bukan ustad. Dia bukan ustad, cuma postingannya be yang cak ustad. Postingannya be yang cak ustad. Oh, kalau statusnya kita harus ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagus-bagus. Bagus-bagus postingannya. Ayo kita ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Jadi wong yang maconya tuh, oi ustad budak nih. Nah, ketika dia dipanggil oleh wong yang lain yang maco status media sosialnya sebagai seorang ustad, kaget lama-lama dia ini keblinger. Kelemahan. Angin surga.
Angin surga dipanggil ustad, ujung-ujung kaget dia bertanya. Dia bertanya, dan itu banyak. Yang japri ke ana, yang model-model ini banyak. Ustad, ana ditanya oleh ada wong kawan ana di media sosial. Pertanyaan cak ini. Pertanyaan cak ini. Mak mana lah jawabannya? Ana tak jawab, ini bahaya wong ini. Ada yang nanya, ana diem ke, ana jawab. Ada yang nanya mana, ana tahu. Berarti dia ni ngakoi ustad, awak bukan. Nah inilah yang muat kerok tuh. Tidak tahu posisi, tidak tahu kondisi, tidak tahu kapasitas. Nak melok-melok ngomong agama. Nah ini bahaya. Anak contoh. Misal contoh yang lagi viral sekarang nih masalah apa? Masalah dana masjid. Masalah dana. Ini ada broadcastnya sekarang. BC. Ada selebaran tulisan yang disebarkan di media sosial. Sayang sekali dengan dana masjid. Cak lorong kebon berapa juta itu kan? Masjid kita ini berapa juta di sini ada. Ditaruh di bank. Oleh bank itu orang diputar-putarnya. Yang diputarkannya adalah duit umat Islam. Jadi secara tidak langsung kita ini memodali mereka. Coba kira-kira benar tak omongan ini? Benar. Ini pertamanya benar. Seharusnya. Nah ini yang repotnya nih. Seharusnya wong pakar ekonomi ngomong tentang syariat kusut. Wong pasar ngurusi pasar, beda usah ngurusi masjid. Kalau nak berkhidmat di masjid, misalnya nak masalah lampunya, masalah itu tidak ganti masalah. Cuma kalau urusan, aku nak taunya yang khotibnya ini model ini, nah tak baca. Itu bukan apa? Bukan urusan kita. Kalau ngurusi bayar listrik, bayar apa, kemudian masalah kebersihan, itu tak ganti masalah. Cuma kalau menyentuh masalah syariat, jangan basing-basing. Itu harus wong yang ngerti. Jadi cak ini dia ngomong seharusnya dana masjid itu tuh daripada disimpan di bank, kemudian jadi modal bank untuk melakukan akad-akad riba. Malah kita yang jadi melok doso, melok modal dia. Lalu mak mano caranya? Duitnya tuh tak usah disimpan di bank. Lalu mak mano? Satu, pertama solusinya. Masjid membuat satu badan untuk wong kampungnya. Misalnya Masjid Nurul Yakin untuk wong lorong kebun. Kalau wong lorong kebun nak muka bisnis, nak muka usaha, minjem modalnya sama masjid. Minjem modalnya sama masjid. Kemudian minjem modal sama masjid. Ketika malikkan tak boleh ada dana tambahan dana riba. Kira-kira bagus tak kira-kira ide ini? Jadi Pak RW mbak lah duit masjid itu dari bank mbak kan. Jadi kalau kamu nak minjem, dipinjami dari dana masjid. Kira-kira bagus tak ide ya? Nah, bahaya. Apa namanya mau jelong kebon ni? Pempek tunu. Pempek tunu Apa kemplang tunu? Kemplang tunu. Giliran ngutangi kita nagih dia nak marah. Kemplang tunu kan? Itu secara masyarakatnya memang mungkin oke, bagus sekali itu idenya. Ternyata haram itu. Secara syariat haram. Tidak boleh duit kas masjid kita utangi. Tidak boleh itu duit wakaf. Misal, nanjuk contoh. Pak RW megang duit masjid. Kemudian pas ngembek untuk bayar listrik. Misalnya ngembek duit 1 juta nari. Nak bayar listrik. Tiba-tiba ada hal ketemu di jalan. Bertemu di kawan, dia nagih utang. Oi, mana duit kemarin itu belum kau bayar? Nah, tidak ngawak kecuali duit masjid ni lah. Walaupun di rumah tu ada, kita minjem duit masjid, aku ganti. Walaupun diganti seketika itu namanya haram. Duit masjid tidak pacak dipinjam. Nah ini gara-gara apa? Gara-gara wong yang tidak tahu posisi, tidak tahu kondisi, tidak tahu kapasitas, melok-melok bicara tentang agama. Kacau balau. Duit masjid dipinjamkan, jadikan modal untuk wong yang berusaha untuk muslimin. Kaget dibalikkan. Nah, boleh. Duit masjid bukan untuk dikelola seperti itu. Kalau duit masjid dibangunkan kios-kios. Atau dibangunkan misalnya rumah kos-kosan. Kos-kosan syariat. Kemudian hasilnya dari itu baru untuk. Nah kalau itu tidak bermasalah, dikembangkan dananya untuk masjid, tidak bermasalah. Di Arab sana banyak masjid itu dionya punya duit dibelikannya kebun kurma. Selama usahanya aman. Kalau usahanya tidak aman jangan kaget tempuan tahlil
Usahanya yang aman. Nah itu kalau cak itu boleh. Cuma kalau dipinjamkan kepada personal, karena itu ya tadi banyaklah mudorotnya. Pertama banyaklah mudorotnya, banyak yang minjem tapi tak kau bermalikkan, apalah duit masjid juga. Duit masjid juga. Laju sago. Nah inilah Jadi ini luar biasa. Kalau kita pahami ayat ini, makanya Al-Quran itu tak pacak diterjemahkan. Al-Quran itu multi makna. Kita kalau maconyo marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma bazakhul la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Cak biasa be. Di laut itu banyu laut dak pacak masuk ke sungai, banyu sungai dak pacak masuk ke laut. Masing-masing ada pemisah. Keluar dari banyu laut tadi mutiara. Itu be kita pahamnya. Oh tidak, ternyata ada makna tersiratnya. Kalau masing-masing seperti laut yang tidak bakal dak galak melampaui batasannya, sungai tak galak melampaui batasannya, maka disitulah akan keluar manfaat. Manfaat. Kalau kita berpikir, kenapa Allah ciptakan banyunya siko asin, siko tawar? Kenapa dah asin ke galo atau kenapa dah tawar ke galo? Oh, ternyata di situ ada manfaat masing-masing. Banyu sungai ada yang tawar, ada manfaatnya. Ada wong dak doyan iwak laut, doyannya iwak sungai. Contohnya pempek. Wong Palembang ni pacak milih iwak apa? Iwak laut atau iwak sungai? Kalau yang tak demen amis, pengennya iwak sungai dia. Karena iwak laut tu identiknya amis. Nah itu baik, masalah yang simpel seperti itu lagi disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhak setelah ini Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang mana lagi nak kamu dustai wahai manusia, wahai jin? Seluruhnya sudah aku berikan kepada kalian. Jikalau kalian berjalan sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kalian akan bisa mengeluarkan lu'lu', mengeluarkan potensi kebaikan yang tidak akan menimbulkan kezaliman di atas alam dunia. Sekarang ini repotnya kayak itu kan, pejabat ngurusi agama. Tuh uang pasar ngurusi agama. Galau-galaunya ngurusi agama. Kenapa? Karena agama inilah yang paling lemah untuk dijadikan slogan. Giliran ulama bawa slogan agama tidak boleh. Kan kamu di mana? Mana tak? Giliran yang lain boleh membawa slogan agama, tetapi kalau ulama tidak boleh bawa slogan agama. Dan kendahnya itu mana? Memang ini kan warathatul anbiya. Ulama inilah yang berhak untuk membawa slogan agama. Kalau memang benar-benar ulama, tapi karena sekarang ini banyak ulama uget-uget. Banyak ulama uget-uget. Nah ini Masya Allah. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Gara-gara uget-uget musibah sampai sekarang tidak kelar-kelar. Gara-gara uget-uget setelah 25 Desember. Gara-gara mereka itulah. Tanggung jawab mereka itu. Tidak ketampung lagi azab. Ana baru dikirim uang lahat. FPI dari lahat ngirim mana bib doakan kami. Banjir bandang tempat kami dakwah lahat tu. Banjir bandang tidak kelar-kelar di lahat. Di Jawa. Masya Allah. Ini gara-gara terlalu kita berani untuk melampaui batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian. Walahul jawaril munsyatu fil bahri kal'alam. Walahu. Dan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jawari, kapal-kapal. Al-munsya'at, yang diciptakan oleh manusia, yang kemudian berjalan, berlayar fil bahri, di lautan. Kal'alam, seperti, a'lam di sini, seperti jibal, seperti gunung. Kalau kita nyingoknya, kapal-kapal besar-besar tu di laut becak gunung, katanya Allah Subhanahu wa taala. Wong muat kapal bisa berjalan di laut itu sombongnya luar biasa. Oh, punya kapal yang hebat, luar biasa sombongnya. Tetapi dia tidak berpikir, otak dia yang ngenjuk itu siapa? Bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya walahu, hanyalah milik Allah kapal-kapal. Allah ni bukan nak akuisisi.
Memang milik Allah nian, bukan nak akuisisi, memang milik Allah. Kamu yang bikinnya memang kamu, tapi yang muat kamu itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man, segala sesuatu yang ada 'alaiha di atas alam dunia, fan itu fana, itu bakal hancur. Apa yang kalian nikmati setelah Allah sebutkan banyak nikmatnya, dunia, lautan, segala nikmat, jabatan, kekayaan, apapun nikmatnya itu bersifat fana, bersifat hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang hanya kekal yaitu wajhu rabbik, wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada kalimat wajahnya Allah. Jangan kita salah faham sehingga ketika kita mendengar ayat ada maknanya wajahnya Allah, jangan kita nyimpulkan berarti Allah tu punya wajah. Tidak. Allah tu mukhalafatuhu lil hawadits. Beda sama manusia, beda sama makhluk. Malaikat ada gai, jin ada gai, manusia ada gai, hewan ada gai. Nah, Allah mukhalafatul lil hawadits. Lalu makna wa yabqa wajhu rabbika, apa makna daripada dan kekal wajhu rabbik, wajahnya Allah? Kalau kita ngartikan Allah tu punya wajah, Allah cuma nyebut di sini yang kekal tu cuma wajah Allah, berarti badannya hancur je itu. Oh tidak. Maka maknanya wa yabqa wajhu rabbika di sini dan kekal zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kekal, yang lain hancur. Bukan wajahnya, tapi Allahnya kekal, yang lain hancur. Nah ini. Kemudian Dzul Jalali wal Ikram, yang maha jalal, yang maha agung, wal ikram, yang maha mulia, yang maha dermawan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi syan. Allah maha agung, Allah maha dermawan. Yas'aluhu, maka Allah Subhanahu wa taala itu diminta, Allah itu dimohon oleh siapa? Man, oleh segala sesuatu yang ada fis samawat, di langit, para malaikat, wal ard, dan di bumi. Seluruh makhluk ciptaan Allah itu minta dari Allah Subhanahu wa taala. Allah maha dermawan, apapun yang dipinta oleh makhluk-makhluknya maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulla yaumin huwa fi syan. Nah ini galak kita baca, la ilaha illallah kulla yaumin huwa fi syan. Apa artinya kulla yaumin huwa fi syan? Kulla yaumin, setiap hari, setiap waktu, huwa, Allah Subhanahu wa taala, fi syanin, berada di dalam kesibukan. Apa makna kesibukan? Di sini disebutkan oleh para mufassirun, kesibukan Allah adalah annahu yuhyi, Allah menghidupkan, wa yumin, Allah mematikan, wa yarzuk, Allah memberikan rezeki, wa yu'izzu qauman, Allah memuliakan satu kaum, wa yudhillu qauman, atau menghinakan kaum yang lain, wa yashfi maridon, Allah yang menyehatkan wong yang sakit, menyembuhkan wong yang sakit, wa yafuq anian, dan melepaskan kesusahan dari wong yang susah, wa yufarij makruban, yang sedih diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yujib da'iyan, yang dia berdoa diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'ti sa'ilan, Allah memberi wong yang minta, wa yaghfir dzamban, dan Allah mengampuni siapa yang istighfar, ila ma la yuhsi min af'ali, dan segala sesuatu yang terjadi di alam dunia itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi di alam dunia itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kulla yaumin huwa fi syan.
Jadi ini hampir sambungannya sama seperti Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Segala sesuatu itu urusannya Allah, maka setiap waktu, setiap detik Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah berhenti mengurusi kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelumnya Allah ngomong, kalau kamu di dunia nikmat itu bakal fana, bakal hancur. Kalau diurusi oleh wong sesama yang ada di dunia, maka kalau wong tu mati, kamu juga bakal mati. Kalau bini diurusi oleh laki, ketika laki meninggal, maka bininya bakal susah, bakal mati juga. Uida, bini memang hakikatnya diurusi laki, tetapi yang ngurusi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Anaknya ditinggalkan oleh abah ibunya, mati tidak terurus, tidak ada yang ngurusinya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya yang ngurusi kita sesama manusia yang fana, yang bakal hancur, maka bakal susah. Mati sih kok, mati kalau. Tetapi wa yabqa wajhu rabbika Dzul Jalali wal Ikram. Allah kekal, Allah tak bakal bisa mati, tak bakal bisa binasa. Maka paling lemah ketika diurusi oleh yang maha kuat, yang maha kekal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Insyaallah apa yang kita baca pada malam hari ini menambahkan keyakinan kita terhadap kehebatan, kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tadi yang Allah minta dari apa yang kita baca tadi, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Itu yang Allah minta dari kita. Kamu kalau minta jangan minta kepada selain Allah, mintalah hanya kepada Allah, karena hanya Allah lah yang maha kekal. Kalau kamu minta kepada yang fana, maka ketika dia mati, ketika dia tiada, kemampuannya sudah binasa, maka apa yang kamu minta juga bakal terhambat, tidak diwujudkan. Kalau kita minta kepada Allah, maka insyaallah yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi syan. Jikalau kita minta kepada Allah, insyaallah Allah akan selalu siap kapanpun untuk mendengar, untuk mengijabah, mengabulkan apa yang kita pinta. InsyaAllah seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.